Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru, dan dosen di seluruh tanah air. Ketemu kembali dengan saya, Prianto Daud, untuk meneruskan tutorial bagaimana melaksanakan pembelajaran daring atau pembelajaran online di masa-masa sulit seperti saat ini. Pada postingan sebelumnya, saya telah menyampaikan materi tentang menggunakan Zoom Meeting. Bagi yang belum menonton, silakan ditonton postingan sebelumnya. Dan saat ini saya akan teruskan penjelasan tentang bagaimana mengintegrasikan Zoom Meeting dengan Google Classroom. Oke, Ibu Bapak semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like dan share jika Anda merasa bahwa penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, saya akan mulai dengan penjelasan terkait Google Classroom ini. Sesungguhnya adalah bagian dari beberapa aplikasi yang dikeluarkan Google ya. Sejak saya pikir 7-8 tahun terakhir, Google memberikan banyak aplikasi yang sangat bermanfaat bagi kita untuk dunia pendidikan. Dulu disingkat dengan nama aplikasi GAVE atau Google Apps for Education. Ya, di antaranya tentu ada Gmail ya, ada Google Drive, Google Doc, dan sebagainya. Masuk juga Google Sheets ya, di sini. Dan Google Classroom itu sebenarnya adalah bagian dari aplikasi itu. Nah, dalam pertemuan ini, saya akan bahas lebih khusus tentang Google Classroom. Jadi bagaimana menggunakannya, bagaimana memanfaatkannya dalam pembelajaran. Syarat utama tentu ketika kita ingin menggunakan Google Classroom ini, kita harus punya device di laptop, atau personal komputer atau HP gitu yang terkoneksi ke jaringan internet. Jadi ketika kita nanti menggunakan Google Classroom, pastikan device kita terkoneksi ke jaringan internet ya. Dan good news-nya, Google Classroom ini tidak memakan banyak data ya, karena dia berbasis teks, ataupun kalau ada video tergantung apa yang kita posting dalam Google Classroom. Baik, bagi Anda yang akan menggunakannya melalui HP, silakan download di App Store atau di Play Store masing-masing aplikasi bernama Google Classroom, atau pada dalam bahasa Indonesia namanya Google Class ya. Tapi saya sarankan lebih baik menggunakan laptop ya, karena kita akan lebih mudah bekerja melalui laptop, dan beberapa fitur Google Classroom itu lebih jelas terlihat di laptop gitu. Nah, kalau di laptop silakan untuk sebenarnya nggak perlu di download, karena bisa langsung pergi ke web ini ya, www.classroom.google.com ya. Nah, sekarang saya akan langsung bekerja melalui web ini. Saya akan share screen ya kepada Ibu Bapak semua. Oke, mohon tunggu sebentar. Oke, ini ya. Jadi kalau nanti kita bekerja di laptop, untuk masuk kita cukup, kalau nggak hafal pun webnya, tinggal searching Google Classroom ya, nanti akan muncul di link pertama. Nah, seperti ini. Nah, tinggal klik ini, nanti kita akan dibawa ke Google Classroom gitu. Nah, karena saya sudah punya akun Google Classroom, ini langsung terbuka ya akun saya. Ya, seperti Ibu Bapak bisa lihat, itu langsung kelihatan beberapa kelas yang sudah saya kelola dengan Google Classroom gitu. Tapi bagi yang belum, nanti tinggal login ya, login dengan menggunakan Gmail masing-masing. Dan saya yakin Gmail kita semua, hampir semua saya pikir sudah punya. Tapi bagi yang belum, silakan dibikin Gmail dulu, karena itu akan menjadi pintu gerbang untuk bisa masuk ke Google Classroom gitu. Nah, bagi yang sudah punya Gmail, silakan login, kemudian gunakan password yang kita punya. Setelah itu nanti akan masuk ke bagian dalam dari Google Classroom ini. Nah, ini seperti ini bentuk dalamnya. Nah, karena saya sudah punya kelas, nanti Ibu Bapak bisa lihat beberapa kelas yang sudah saya kelola menggunakan Google Classroom. Nah, apa yang dilakukan setelah masuk, fitur paling penting itu lihat nih, ada tanda tambah ini. Ya.
Nah, kalau kita klik ini, nanti akan kelihatan ada dua pilihan, ada join class, ada create class. Nah, apa bedanya? Join class itu untuk nanti siswa yang akan bergabung di kelas kita. Nah, kalau kita sebagai guru atau dosen, kita klik create class ini. Ya. Nah, create class, ya kita klik, saya contohin, ini tinggal continue aja ya. Ini prinsipnya adalah term of reference ya, I've read, dan continue. Nah, setelah itu kita bikin nama ya. Misalnya kalau saya bikin sekarang demo Google Classroom gitu ya. Ya, section ini nggak perlu diisi juga. Subjek nggak perlu diisi, ini detail aja. Di room juga tergantung nanti kuliah kita misalnya di ruangan mana gitu. Itu bisa juga kita isi, bisa enggak. Kalau untuk saat ini saya kosongkan aja, kemudian saya create class. Nah, setelah kita create class, Ibu Bapak, udah kita punya kelas baru seperti ini. Nah, kelas ini kemudian kita bisa share dengan siswa untuk bisa bergabung. Nah, sekarang bagaimana cara men-share-nya gitu ya, bagaimana siswa kita bergabung. Oke, tentu pada saat yang sama, saat kita men-create kelas, siswa kita minta juga untuk join di Google Classroom. Bisa melalui aplikasi yang tadi suruh download mereka di HP mereka masing-masing, atau mereka bisa juga langsung online melalui web ya di laptop masing-masing. Nah, kalau mereka sudah join, nah nanti sebagai siswa mereka tadi klik yang tambah tadi itu, kemudian mereka join. Nah, untuk join kita share kelas code kita atau kode kelas kita. Jadi kelas code itu, ini ada di sini, ada nih tulisan kelas code. Nah, kita klik itu bisa lebih besar. Nah, ini bisa kita copy gitu ya, bisa kita copy, ya, kita bagikan ke siswa melalui WhatsApp mereka misalnya kan, atau ya kita suruh aja mereka memfoto gitu ya. Nah, dengan kelas code ini, kemudian nanti siswa sudah bergabung. Nah, nanti siswa yang bergabung itu akan kelihatan di people sini. Nah, tentu ini nggak bisa saya lihatkan, tapi bisa saya lihatkan misalnya kelas saya yang lain ya, misalnya kelas ini misalnya. Nah, nanti kan bisa kelihatan berapa orang yang bergabung di sini. Nah, ini siswa-siswa saya ada di sini gitu. Ya, nampak kelihatannya ada berapa siswa di situ. Baik, nah setelah siswa bergabung, saya balik dulu ke kelas yang demo tadi itu. Nah, fitur lain setelah itu adalah ada ini yang kita kenal ada stream. Stream itu kayak lini masa kalau kita di Facebook ya. Jadi ada classwork. Nah, classwork ini tempat kita untuk pertama bisa berbagi bahan kuliah di sini atau bahan pelajaran. Ya, bisa kita misalnya membuat tugas di sini, gitu ya. Nah, termasuk juga nanti kita bisa memberi feedback kepada tugas-tugas kita melalui classwork ini. Nah, sementara people itu untuk melihat berapa orang siswa kita yang bergabung akan kelihatan di sini gitu ya. Nah, termasuk nanti kalau kita mau melakukan peer teaching itu kita bisa tambah gurunya untuk bergabung di sini. Ini ada tambahan untuk guru gitu. Nah, nilai ini untuk melihat nanti rekapitulasi nilai siswa kita. 10 kali kita kasih tugas, 10 kali kita kasih nilai akan kelihatan di rekapnya ini gitu. Nah, kita mulai latihan misalnya menggunakan stream. Apa gunanya stream? Stream ini adalah media utama kita untuk berinteraksi dengan siswa seperti kalau misalnya kita mau memberi pengumuman misalnya kan atau menyapa misalnya siswa. Kita bisa kasih post di sini misalnya ya. Saya bilang misalnya Assalamualaikum, apa kabar semua? Ya, semoga sehat misalnya kan. Terus kita bisa nyapa di situ atau kita kasih pengumuman. Misalnya pengumuman misalnya besok kita akan mulai kuliah jam 8 misalnya kan. Silahkan bersiap-siap misalnya. Kalau kita mau ngasih pengumuman. Kemudian kita post di sini. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah post, asumsikan tadi kita sudah punya beberapa siswa yang bergabung, maka siswa kita secara otomatis akan mendapat notifikasi. Ya, itu real time. Tentu kalau mereka ada internet juga ya, atau ketika HP mereka terkoneksi ke internet.
Jadi misalnya kalau saya kasih misalnya pengumuman ya, misalnya di kelas saya yang ini misalnya ya. Misalnya ini ya. Ini contoh interaksi saya di satu kelas. Saya kasih pengumuman. Nah, nanti siswa bisa komen di sini seperti orang komen-komenan di sosial media gitu ya. Nah, ini fitur utama yang bisa kita pakai untuk berinteraksi dengan semua orang. Jadi kalau kita posting sesuatu di sini, semua siswa bisa membaca. Nah, bagaimana dengan classwork? Classwork itu tempat kita, tadi seperti saya bilang, tempat kita untuk memasukkan materi gitu ya, materi yang sudah kita siapkan. Nah, filenya bisa macam-macam, bisa Word, bisa PDF, ya kan, bisa bahkan bisa video juga. Dia bisa nge-link juga ke YouTube dan seterusnya gitu. Ya, contoh lagi misalnya saya balik ke yang demo tadi itu, saya ngasih classwork ya, misalnya materi tertentu, saya kasih create, kemudian ini ada beberapa pilihan, ini assignment, tugas, isi quiz, isi pertanyaan, atau bahan kuliah. Nah, kalau bahan kuliah itu di sini. Kita klik material, ya kan? Kita kasih judul misalnya kan, misalnya bacaan atau referensi ya, referensi utama misalnya. Oke. Nah, ini deskripsi ini bisa opsional saja. Ya, kalau mau tambahkan intervensi apa namanya keterangan di sini silakan dibaca bab 2 dari buku ini misalnya kan. Oke, kemudian kita add seperti kita nge-attach file di email ya. Nah, dia bisa nge-link ke Google Drive kita, bisa nge-link juga misalnya ke website tertentu, atau kita upload dari folder kita di laptop, atau nge-link ke YouTube gitu ya. Saya contohkan yang ngambil file misalnya dari laptop kita ya. Kita klik file ini. Ya, kita tunggu, nanti kita select file from your device. Tanyakan berarti nanti seperti kita nge-attach file lewat email gitu ya. Nah, ini saya ambil, ini contoh random aja ya Ibu Bapak ya. Saya ambil misalnya satu file dari folder di sini ya. Oke, misalnya data ya. Lain-lainnya aja. Ya, misalnya saya ngambil misalnya file dari draft kurikulum misalnya kan. Nih. Kemudian saya upload. Ya, kita tunggu di upload. Kemudian selesai. Setelah itu jangan lupa post. Nah, kalau sudah create ini sudah masuk, maka sama kayak tadi, mahasiswa atau siswa kita akan otomatis mendapat notifikasi bahwa ada materi yang kita upload di Google Classroom mereka. Nah, mereka bisa baca, bisa download sendiri di laptop atau di device mereka. Kalau mereka mau komen di bawah ini juga nanti akan kelihatan komennya gitu. Itu kalau kita mau mengupload materi tertentu. Nah, bagaimana kalau tugas misalnya? Tugas gitu juga kita klik create, nah kita pilih assignment ini, ya kan? Jadi misalnya tugas 1 misalnya summary bab 1 misalnya. Kemudian ini bisa kita ini opsional ya, bisa kita kosongkan. Tapi kalau memang ada yang detail silakan ditulis di sini. Nah, setelah itu tugas summary itu misalnya setelah kita kasih tugas 1, kalau ada bahan yang harus mereka baca terkait tugas itu, silakan add di sini, ya sama kayak tadi. Nah, setelah itu kita bisa atur. Nah, ini yang menarik di Google Classroom ini, kita bisa atur due date-nya gitu. Jadi kita nggak perlu nyinyir sama mahasiswa kita atau siswa kita, oh seminggu lagi tugas selesai ya, enggak gitu ya. Kita bisa atur. Misalnya tugas ini saya bikin due-nya tanggal 1 April. Dan kita bisa atur juga jamnya. Ini 11.59 malam ya, atau menjelang jam 12. Setelah itu tugas ini kita assign. Maka setelah kita berhasil meng-assign, maka kemudian mahasiswa juga udah tahu bahwa mereka punya satu tugas dari kita,
yang akan due ini tanggal 1 April jam 11.59 malam. Nah, bagaimana kemudian siswa atau mahasiswa kita merespon tugas ini? Nah, nanti mereka bisa kumpulkan tugas secara online ya. Saya contohin ini satu tugas yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa saya, ya kan, seperti ini. Ini ada tugas misalnya role play gitu ya. Nah, saya bisa lihat dari 31 mahasiswa, itu ada 9 yang sudah mengumpulkan. Ya kan? Nah, sehingga kita bisa dengan mudah mengontrol tugas-tugas siswa atau mahasiswa kita melalui Google Classroom. Baik, nah kalau nanti kita misalnya saya kasih nilai kepada satu tugas ini, misalnya saya klik satu tugas misalnya kan, kemudian saya baca, kemudian saya nilai, ya. Ini belum saya nilai ya, everyone, ini tugas kelompok mereka gitu ya. Nah, anggap sekarang saya sudah membaca dan kemudian mau mengasih nilai, maka kemudian nilai itu bisa saya tulis langsung nanti di tugasnya ini. Kemudian saya kasih nilai. Bentar. Nah, ini saya baca dulu tugasnya. Misalnya kan, anggap saya sekarang sudah selesai mendengarkan tugas mereka, kemudian saya mengasih nilai gitu ya. Nah, dari sini kemudian saya, contoh saya mau ngasih nilai sama mahasiswa ini, saya kasih misalnya 87 misalnya kan. Nah, setelah itu saya return. Nah, kalau udah return ini, nanti mahasiswa otomatis dapat pemberitahuan bahwa mereka dapat nilai 87 gitu. Nah, saya sekarang tidak return karena ini belum masih demo gitu ya. Saya batalkan gitu ya. Oke. Nah, itu cara kita memberi nilai kepada mahasiswa melalui Google Classroom. Nah, nanti nilai itu bisa kita lihat rekapnya, ya, rekapnya itu di bagian mark ini. Nah, karena saya belum ngasih nilai itu belum kelihatan rekap nilainya. Tapi kalau sudah saya kasih nilai pada dua tugas ini, maka nanti akan kelihatan rekap nilainya di sini. Nanti juga akan kelihatan mahasiswa tertentu mengumpulkan tugas pertama, tapi tidak mengumpulkan tugas pada tugas kedua gitu. Baik, Ibu Bapak, demikian penjelasan singkat dulu ya tentang Google Classroom. Silakan dieksplor, ini mudah kok melakukannya. Saya pikir tidak butuh waktu lama untuk memahami, yang penting berani otak-atik ya. Berani otak-atik, dan banyak pilihan atau banyak tempat untuk belajar ya. Salah satunya mudah-mudahan bisa belajar dari tutorial singkat saya ini. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Moga-moga atau semoga badai corona ini segera berlalu ya, dan proses pendidikan kita bisa kembali normal seperti semula gitu. Salam pendidikan, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.